Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel Renungan dan Motivasi. Tema kita kali ini adalah cara mengatasi perasaan khawatir dan cemas. Apa perbedaan antara perasaan khawatir dan cemas? Apa penyebab datangnya perasaan khawatir atau cemas? Apa dampak buruk jika kita khawatir atau cemas? Dan bagaimana cara mengatasi perasaan khawatir atau cemas? Jika Anda merasa ini pertanyaan Anda wajib menonton video ini sampai tuntas. Dan jangan lupa, setelah menonton video ini, jika Anda merasa video ini berguna, Anda bisa share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa support kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Perasaan khawatir adalah sikap berpikir berlebihan tentang suatu masalah atau situasi. Kekhawatiran biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan kegelisahan. Pada dasarnya, setiap manusia akan pernah mengalami kekhawatiran. Seperti apakah saya bisa diterima bekerja? Apakah saya bisa lulus sekolah atau lulus kuliah? Apakah dia mau menerima saya sebagai kekasih? Atau apakah uang saya cukup sampai akhir bulan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mulai dengan membahas perbedaan antara perasaan khawatir dengan perasaan cemas. Perasaan khawatir biasanya hanya dirasakan oleh pikiran di kepala kita. Saat kita mengkhawatirkan sesuatu, pikiran kita menjadi penuh dan fokus dengan masalah tersebut. Namun keresahan tersebut hanya sampai di kepala saja, sedangkan kecemasan merupakan perasaan yang lebih mendalam, hingga bisa kita dapat merasakannya sampai ke seluruh tubuh. Rasa khawatir biasanya cenderung dirasakan pada hal-hal yang spesifik. Misalnya, kita khawatir akan terlambat sampai di kantor, masalah yang spesifik. Sedangkan kecemasan biasanya dirasakan pada hal-hal yang lebih umum. Contohnya, kita cemas untuk bepergian. Amankah perjalanan nanti selama di pesawat, atau bagaimana setelah tiba sampai di kota atau negara tujuan? Kekhawatiran biasanya hanya berdampak pada pikiran, sedangkan kecemasan mempengaruhi pikiran dan mental. Kekhawatiran dapat membuat kita berpikir untuk mencari solusi dan strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan kecemasan ibarat roda hamster yang hanya membuat kita berputar-putar tanpa membawa ke solusi yang produktif. Hal ini karena sifat kecemasan yang meluas, membuat seseorang yang mengalaminya menjadi lemah dan tidak bisa mencari penyelesaian masalah. Nah, itulah beberapa perbedaan dari kecemasan dan kekhawatiran. Mengapa kekhawatiran atau kecemasan itu bisa terjadi dan apa penyebabnya? Yang pertama, faktor genetik. Gangguan kecemasan atau kekhawatiran merupakan kondisi yang dapat diwariskan, yang berarti bisa diturunkan dalam keluarga. Anak-anak memiliki kemungkinan lebih besar didiagnosis mengalami gangguan kecemasan atau kekhawatiran jika salah satu dari orang tua mereka memilikinya. Yang kedua, kehidupan di dunia yang traumatis dan penuh tekanan seperti pelecehan terhadap anak-anak dan bully dapat meningkatkan sensitivitas otak terhadap stres, sehingga dapat melemahkan sistem respon kendali stres. Hal ini secara tidak langsung juga bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan kecemasan atau khawatir. Perasaan khawatir berlebihan terhadap kondisi pandemi yang berlanjutan seperti saat ini juga dapat menjadi pemicu stres yang menjadi penyebab gangguan kecemasan atau kekhawatiran. Apalagi jika perasaan itu sering dirasakan dan berlangsung lama. Yang ketiga, gangguan emosi lainnya. Gangguan kecemasan umum sering terjadi bersamaan dengan masalah kesehatan mental lainnya, seperti depresi. Yang keempat, kondisi fisik.
Beberapa penelitian melaporkan bahwa gangguan kecemasan atau kekhawatiran terjadi pada sekitar 40% penderita diabetes. Hal ini disebabkan karena episode hipoglikemik atau rendahnya kadar gula dan tubuh akibat dari pemakaian obat yang berulang dapat memicu perubahan kimia dan metabolik sehingga dapat mempengaruhi bagian otak yang memainkan peran dalam memproses kecemasan. Kekhawatiran juga membawa hal yang positif untuk kita yang merasa khawatir. Misalnya di saat pandemik, kekhawatiran akan membuat kita menjadi waspada dan membuat kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Dampak buruk perasaan khawatir atau cemas bisa meningkatkan produksi hormon stres kortisol dan menyebabkan ketegangan pada otot. Ini bisa menyebabkan sakit punggung, sakit kepala, dan lainnya. Bisa juga berdampak pada kesehatan jantung, dan ini sangat berbahaya. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi perasaan khawatir atau kecemasan dalam diri kita? Yang terutama, kita sebagai manusia harus kembali kepada Sang Pencipta, di mana hanya Tuhan yang sanggup dan bisa membuat kita menjadi tenang dari semua ketakutan dan kekhawatiran yang kita hadapi. Pahamilah, apapun yang kita takutkan atau khawatirkan, belum tentu semua terjadi. Misalkan, pada pandemik saat ini, Anda takut berbaur dengan orang lain karena takut tertular. Nah, hal ini akan membuat Anda menurun imun tubuhnya. Padahal, Anda belum tentu ketularan penyakit. Jadi Anda harus belajar berpikir positif dalam keadaan apapun, tapi tetap mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi apapun, dan mulailah dengan berdoa sebelum memulai sesuatu. Dan pahamilah serta sadarilah, apapun yang Anda lakukan, jika sudah berdoa dan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, maka Anda akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan ketahuilah, tidak semua hal bisa terjadi sesuai dengan keinginan Anda. Jadi jangan pernah Anda berpikir negatif dalam diri tentang keadaan hari ini ataupun masa depan Anda. Biarlah kesulitan hari ini kita selesaikan hari ini. Dan percayalah bahwa badai pasti berlalu. Dan janganlah menganggap semua ini menjadi beban Anda, melainkan hadapi sebagai sebuah tantangan, agar ketika Anda berhasil melewati semua ini, Anda akan naik level. Selanjutnya, ketika Anda merasa khawatir akan sesuatu hal, Anda bisa berdiskusi dengan keluarga, teman, atau orang terdekat dengan Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi apa yang Anda jalani, sehingga Anda akan lebih tenang dan siap setelah berdiskusi untuk menghadapi keadaan yang akan dihadapi. Dan Anda perlu untuk menjaga kesehatan selain tidur yang cukup, agar kondisi badan Anda fit dan siap dalam menghadapi apapun. Anda juga bisa menghilangkan ketegangan atau kekhawatiran dengan melakukan me time atau apapun yang Anda sukai untuk menghilangkan ketegangan atau kekhawatiran yang Anda hadapi. Cara lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa khawatir adalah mengurangi konsumsi kafein. Perlu diketahui, kandungan kafein yang sering berada pada teh atau kopi dapat meningkatkan kekhawatiran. Setiap orang pada dasarnya memiliki batas yang berbeda-beda. Untuk mengetahui toleransi kandungan kafein yang berada dalam tubuh, Anda bisa mengukurnya sendiri. Jika mengkonsumsi kafein dalam jumlah tertentu, Anda merasa cemas, berarti jumlah tersebut adalah batas maksimal Anda. Demikianlah renungan dan motivasi hari ini. Dan jangan lupa support kami selalu dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.